Hari ini kita akan belajar tentang jam. Anak-anak semua pasti di rumah sudah mempunyai jam. Taman berapa? Ustaz, gitu ya kejam-kejam. Silakan kalian perhatikan yang akan Ustaz tampilkan terlebih dahulu ya. Ini. Silakan perhatikan. Ini sudah selesai. Nah. Jadi gambar yang saya tampilkan, sudah tampilkah gambar jam di sini? Di layarnya kalian sudah tampilkah jam? Sudah. Ya? Sudah. Kira-kira anak ini jam apa ya? Jam 2. Nama jamnya. Jam apa? Jam dinding. Kalau ini jam apa, Nana? Jam tangan. Di rumah sudah punya jam semua ya? Yang sudah di rumah punya jam tangan, angkat tangannya. Di rumah yang sudah punya jam tangan, diangkat tangannya. Aku. Masya Allah. Yang sudah punya jam kedua-duanya, jam tangan, jam dinding. Aku punya semuanya. Aku sudah punya. Dikira saya miskin. Yang sudah punya kedua-duanya, jam tangan sama jam dinding, coba angkat tangan. Aku. Apa Rati? Jam anak-anak ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari kita, karena dengan jam kita akan mengetahui waktu dari Ustaz, ada di buku hari-hari yang kita lewati. Iya, perhatikan saya dulu. Waktu sangat berguna. Ketika kita ingin melaksanakan sholat, kita juga harus tahu waktunya sholat kapan. Dan itu, Ustaz harap kalian sudah bisa semua untuk mengetahui jam dan cara membacanya seperti apa. Anak-anak semua, jam itu mempunyai 3 jarum. Loh, kok masih ada yang ngaji? Jam menit. Jam mempunyai 3 jarum. Jarum yang paling panjang ini jarumnya ya. Ini 1, 2, 3 lah. Jarum yang paling panjang dan bentuknya lebih kurus dari 2 jarum yang lain yang selalu bergerak. Ini menunjukkan satuan detik. Jadi ini jalan terus. Jalannya juga lebih cepat. Gitu. Jarum ini yang panjang biasanya lebih kurus ya dibanding dengan jarum-jarum yang lain. Ini dinamakan jarum yang menunjukkan untuk satuan detik. Nah, untuk yang jarum selanjutnya, jarum yang panjang tapi agak tebal ini, jarum yang panjang selanjutnya, panjang kedua ini digunakan untuk menunjukkan satuan menit. Nah, dan jarum yang paling pendek ini anak-anak, ini menunjukkan satuan jam. Coba saya tanya terlebih dahulu fungsi dari ketiga jarum ini. Jarum yang ini fungsinya untuk menunjukkan apa, anak-anak? Jam. Menunjukkan jam, bagus. Kalau jarum yang ini fungsinya untuk menunjukkan apa? Menit. Kalau jarum yang panjang tapi kurus, menunjukkan apa? Detik. Masya Allah, baik. Nah, setelah itu kita perhatikan di jam
di jam ya, baik jam tangan ataupun jam dinding, itu akan tertulis angka 1 sampai angka 12. Ya, angka 1 sampai angka 12. Namun setelah itu perhatikan dari angka 12 ke 1 ini ada tanda titik-titik ini kan ya, kecil-kecil. Coba perhatikan. Jelas nggak di kalian anak-anak? Nih. Nih, ya. Jelas ya. Nah, Jelas. Itu jika ini, nah bagus ya, jika jelas. Jadi ketika kita untuk bisa mengetahui jam berapa sekarang, maka yang harus kalian perhatikan adalah yang pertama, silakan lihat bentuk, silakan kalian lihat posisi jarum-jarumnya. Sekarang saya tanya, ini posisi jarum paling pendek ada di angka berapa? 2. Dan angka 2. 2. Kemudian di jarum yang panjang anak-anak ada di angka berapa? 10. Nah, untuk mengetahui jam berapa, nah ini coba kalian perhatikan terlebih dahulu. Kita Ustadz awali dari tengah malam ya. Dari kalian bangun pagi aja dah, dari bangun tidur. Bangun tidur kalian jam berapa? Jam 5 pagi semuanya. Ya, jam 5. Aku suka jam 5. Terus jam 6 pagi, jam 7 pagi, jam 8 pagi, 9, 10, 11. Jam 12 sudah masuk waktu sholatnya. Nah, setelah jam 12 siang ini nanti, ini kan ini. Jam berapa ini anak-anak? Jam 11. Jam 13. Nah, jam 13. betul. Ini yang disebutkan angka 1. Ini Ustaz 12. Terus yang 1 13. Aku sholat jam 6 subuh. Oke, bagus, sudah banyak bisa. Setelah angka 12 ketika siang, kita lanjutkan bukan ke 1 nyebutnya, tapi ke 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sehingga satu hari satu malam ada 24 jam. Berarti jam 1 malam dini hari itu. Pagi ketemu pagi Ustaz 24 jam. Jadi jam 1 malam dini hari itu kita nyebutnya jam 1. Jam 2 waktunya tahajud, jam 3 waktunya tahajud itu kita nyebutnya jam 3 ya. Subuh jam 4 kita nyebutnya jam 4. Nah, kalau sudah siang nanti setelah sholat zuhur dan setelah sholat asar, kita nyebutnya dari 13, 14, 15, 16, 17, 18. Begitu juga nanti ketika malam. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, kemudian yang jarum, yang angka titik-titik yang pendek-pendek ini anak-anak, maksudnya apa? Enggak tahu. Nah, begini. Perhatikan, dari 12 ke 1, ini berjarak, coba kita hitung. 1, 2, 5. 3, 4, 5. Ini berjarak 5 ya. 5 apa? 5 apa? Ayo. 5 detik. 5 detik, 5 menit. Nah, kita lihat nanti jarumnya. Kalau jarumnya yang kita pakai ini berarti 5 menit. Kalau kita pakai jarum yang ini berarti detik. Jadi ini hitungannya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nih, jadi setiap jarak, setiap angka dari 12 ke 1, 1 ke 2, dan seterusnya ini jaraknya di sini ada berapa jaraknya? Ada 5 ya, bagus. Nah, coba kita perhatikan sekarang. Ini ke sini 5 ya. Terus setelah dari 5, terus ini ke sini berapa, Mas? 5, 10, pinter. Setelah 10 berarti
20 menit. 20. Ke sini masih ya. Ketiga. 15. Ke keempat. 20 menit. 20 ke sini. 40. 25. 25 di sini. 26. 30 bagus ke sini. 45. Kalau ke sini 45. 40. ke sini 45. Jaraknya 5 ya. Ini 50. 50. ke sini 50. 55 ke 12. Jika ke 12 60. 60 berarti hitungan menit dan detik ini ada 60. Jadi nanti ada 50 detik, ada 60 menit. Nah, sekarang coba perhatikan anak-anak. Angka jarum pendeknya di angka berapa tadi? Detik. Bukan. Ini di angka berapa jarum pendeknya? Jam 2. Jam 2. Oke, jarum panjangnya di angka berapa ini? 10. 10. Berarti dari jarum yang Ustaz tampilkan ini, dari jam yang Ustaz tampilkan ini jam berapa? 2. Jam 2. Jam 2 gimana? Jam 20 dah. Jam 2 kurang 10. Oke. Biar kalian tahu cara ngitungnya, coba dilihat dulu yang di buku paket. Lewat 10. Halaman ya, 14 bentar. lewat. Baik, kita lihat dulu yang di buku paket biar yang lain tidak bingung kok bisa jam 2 kurang 10 menit. Gitu ya. Nah, coba kalian lihat yang di buku paket halaman 12 dulu anak-anak. Di halaman 12 dan di halaman 12. Nah, di situ ada gambar Halaman berapa? halaman 12, di situ ada gambar jam. Coba Ustaz tanya jarum pendeknya itu di angka berapa? 10. Jarum panjangnya di angka berapa? 12. 12. 12. Kira-kira itu jam berapa anak-anak? Jam 10. Jam 10 berapa? Jam 10. Jam 10 tepat. Jam 10 tepat karena jarum panjangnya ada di angka 12. Kalau dibaca seperti tadi berarti jam 10 60 menit. Karena 60 menit berarti seperti yang disampaikan tadi oleh Mas siapa lupa Ustaz, jam 10 tepat gitu ya. Nah, untuk balik lagi ke sini. Ini jam 2 tepat apa kurang atau lebih? Dari lagi di sini. Ini kurang apa lebih? Lebih. Lebih apa kurang? Kurang nih. Ayo. Ini jam 2 lebih apa kurang? Kata tadi jam 2 kurang. Kalau kurang berarti kita hitungnya dari sini. Jam berapa ini berarti? Sebelum angka 2 jam berapa berarti? 1. Berarti ini jam 1. Berapa menit? Kita hitung menitnya. Berapa menit? Coba. 5, 10, 12, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Berarti jam 1.40. 5. Maaf, jam 1.50 menit. Ya, kecuali nanti ini jarum panjangnya di angka sini. Baru jam 2 tepat. Paham ya? Paham ya? Kalau paham coba Ustaz geser ke yang bawah. Ke jarum. Nah, di jam tangan pun juga sama. Di jam tangan pun juga sama. Coba kalian lihat di jam tangan. Ini jarum pendeknya di angka berapa?
Di angka 9. Di angka 9 jarum pendeknya. 3 di angka 3. Angka 3. Ini ekornya ekornya jarum yang panjang ini. Ini nih jarum pendeknya beda di antara angka 7 dan angka 6. Nah, sedangkan jarum panjangnya juga ada di antara angka 7 dan angka 6. Nah, berarti ini kira-kira jam berapa? 3. Jam 3 kok bisa? Jam 3. 9:28. 9:28. Kok bisa jam 9? Ini loh. Itu ekornya. Ini ekornya ya. Ini ekornya. Ini loh, angka jarumnya ada di sini. Jarum Jam 6.30. Jam 6.30. Jam 6.30. Jam 6.30. Ini jarum pendeknya ada di antara angka 7 dan 6. Jarum panjangnya juga ada di antara angka 6 dan 7. Jam setengah lewat 30 tah. Nah, setengah 7 lewat. Nah, berarti gini. Coba kita perhatikan. Jarum pendeknya ini ada di setelahnya 6 ya. Sedangkan angka jarum panjangnya pun juga ada di setelahnya 6. Berarti ini jam 6 lebih, kita hitung lebihnya berapa menit? 10, 20, 30, 1, 2, 3. Berarti jam 6 lebih 33 menit. Ya, gitu ya. Nah, sekarang gini cara bacanya, coba anak-anak. Kalian perhatikan di halaman 13. Kalian perhatikan yang di halaman 13. Di kolom paling atas itu ada jam kecil di tempat tidurnya Salman. Coba kita amati jarum pendeknya di angka berapa itu? Bagus, di angka 5. Kemudian jarum panjangnya di angka berapa? 12. Angka 12. Berarti Jam setengah 5 pas. kita tulis. Ya, kita tulis dulu. Dari jam itu kita baca itu pukul 5. Maaf, perhatikan Ustaz terlebih dahulu ya. Kita baca itu pukul 5 ya. Kemudian kita ketika ditulis, kalau ditulis itu kita tulis seperti ini. Kan jarum pendeknya kan tadi di mana? Di angka 5 ya. Maka kita tulis angka 5. Kemudian kita berikan titik. Nah, kemudian kita lihat jarum panjangnya ada. Itu tulis di mana? Diperhatikan dulu. Kita lihat jarum panjangnya ada di angka berapa? Coba diperhatikan yang di halaman 13, jarum panjangnya di angka berapa itu? Di angka 5. Di angka 12. Jarum panjangnya di angka 12. Kalau jarum angkanya di angka 12, maka kita nulisnya itu anak-anak, berarti itu kan jam 5 pas ya, pukul 5 pas, tepat, jam 5 tepat ya. Karena itu jam di angka 12, maka kita tulisnya seperti ini. Ya, jam 5.00. Itu artinya jam 5, pukul 5 pas. Ya. Mbak yang tadi. Mana yang tadi? Yang ini. Bentar, mana yang tadi ya? Yang tadi kira-kira coba kita tulis.
Nah, ini kira-kira kalau kita tulis, kita baca jam berapa tadi? Jam 1.50 menitnya. Ketika ditulis, maka kita tulis kecil ya. Kalau jam 1.50 menit berarti tulisnya jam Sebentar ya, maaf. Ada kesalahan besar saat ini. Oh iya Ustaz. Oke. 5. Nah, tadi yang saya tampilkan di mana? Di Zoom awal itu kita baca pukul 1:50 menit. Berarti kita tulisnya gimana? Angkanya kan jadi kalau jam 1 seperti ini, jam 1:50 menit. Ada yang ketinggalan 01:50 menit. Malah kayak gitu. Kenapa? Oh jadi kayak gitu. Ceket Ustaz. Iya dah, sebenarnya sudah jelas berarti ya. Sebenarnya sudah jelas enggak? Dah, kita lanjut dah. perhatikan ini aja dah. Kita lanjut yang di kotak selanjutnya, yang Salman makan. Yang Salman makan. Coba perhatikan yang Salman makan, coba. Yang Salman makan, coba diperhatikan. Itu jamnya menunjukkan jam berapa, Nana? Coba yang bisa angkat tangan. Angkat tangan. Jam 6. Jam 6. Jam 6 berapa? Berapa? 6. Jam 6 pas. Coba itu ditulis. Kalau ditulis jam 6 pas tulis jam 6 pas. Yang bisa tulis di chat ya, tulis di chat ya. Jam 6 pas itu Ya, coba ditulis di chat. Tulis di ya, bagus ya. Danis jam 6.00 bagus ya. Jam 6.00 Danis jam 6.00 betul ya. Betul ya. Sekarang ditulis. Kalau ditulis juga di chat, baca jam berapa. Kalau baca juga di chat, dibaca jam berapa. Dibaca jam berapa? Coba tulis di chat. Mana? Yang itu ditulis di chat, coba. Kalau dibaca jam berapa itu? Nah, terus Dani, coba yang lain. Pukul 6 tadi, stop di chat. Ya, punya Danis pukul 6, betul. Lanjut, ya yang lain. Nah, kita lanjut ke yang bawahnya.
Nah, kita lanjut. Gambar Salman sama orang tuanya. Coba saya tanya dulu. Coba saya tanya dulu. Jarum pendeknya ada di angka berapa? Jarum pendek Angka berapa? Di angka berapa? Di angka 7. Angka Angka 7. 7. Bagus. Untuk jarum panjangnya di angka berapa? 7 angka 7. Jarum panjang 12. di angka 12. Nah, Sekarang coba kalian tulis di chat cara bacanya bagaimana dan cara tulisnya ditulis bagaimana. tulis di chat ya. Tulis di chat ya. Ditulis bagaimana. 54 sampai 55 tadi. 54. Bukan 55. Bukan 13 15. Ini 15 tadi. Iya, 15 sampai 16. 16 Oke. Sudah yang benar ya. 7. Oke, nulisnya 700. Bagus. Nah, kita lanjut di bawahnya. Di bawahnya. Nah, kita di bawahnya itu coba jamnya sudah besar, jarumnya sudah jelas. Jadi silahkan minta kita tentukan tuh jarum pendeknya jangka berapa? Angka berapa? 9 berapa? 9 berapa? Jarum panjangnya di angka berapa? 12. Oke. Coba Ustaz minta gantiannya. Gantiannya. Perwakilan 2A dulu. Danis. Danis. 2C. 2A ya. 2A dulu. Danis 2A ya. 2A dulu. Cila. Itu jam berapa, Cil? Pas ini angka 9. Jam 9 bagaimana? Lebih kurang atau bagaimana? Yang 9 lebih apa kurang atau jam 9 pas ya. Pas ya. Kalau ditulis Ada pertanyaan bagaimana? Tulis bagaimana, Kecil? Jam 9 pas. Oke. Kalau ditulis itu ditulis bagaimana? Tulis kita. Kalau ditulis tulis mana, Cim? Kalau ditulis mana, Cim? Coba tulis dikit. Sini nih deh. Betul,